Padre Pio, dan Purgatorium. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang. Bahkan mungkin bertanya, bagaimana mungkin semua itu terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan belajar dan menimba spiritualitas Padre Pio, dan juga dengan Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan doa orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika Anda semua ingin mendukung kami, silahkan membagikan, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tanda lonceng. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Padre Pio dan Purgatorium. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan kisah-kisah Padre Pio dan Purgatorium. Ada beberapa kisah. Ada kisah dari Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianici. Kisah berikutnya dari Fra Modestino dari Pietrelcina. Ada kisah-kisah menarik lainnya seperti Kakak Nina Campanile, juga saudara laki-laki Carmela Marocchino, dan juga ada kisah Maria Pompilio pada saat menerima komuni dari Padre Pio. Mari kita simak kisah-kisah menarik berikut ini, bagaimana Padre Pio dan Purgatorium. Saudara laki-laki Carmela Marocchino, Padre Vittore da Canossa, meninggal mendadak pada 29 Januari 1958. Carmela bertanya kepada Padre Pio, mengapa kematian mendadak itu? Tahukah kamu apa yang dilakukan Yesus bagi saudaramu? Yesus pergi ke taman. Di sana ada banyak bunga. Ada satu lebih indah dari yang lain. Dia membungkuk untuk mengambil yang paling indah untuknya. Apakah kakak selamat? Ya, tapi kita perlu berdoa. Pada tanggal 29 Juli, Carmela bertanya lagi apakah kakaknya diselamatkan. Putriku, kami para imam lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita doakan terus. Pada tanggal 29 Desember 1958, Carmela bertanya lagi tentang saudara laki-lakinya itu. Ia berada di surga.
Carmela Marocchino juga bertanya kepada Padre Pio, apakah orang tuanya selamat? Bahkan, jika orang tuamu ada di surga, kita perlu terus berdoa. Jika mereka tidak membutuhkan doa lagi, doa-doa tersebut dapat berguna bagi jiwa-jiwa lain. Padre Francesco Napolitano melaporkan apa yang dia dengar dari Orazio, ayah Padre Pio. Orazio pergi untuk menghabiskan beberapa hari bersama putranya pada tahun 1926. Dia ditugaskan ke sel nomor 10. Ketika Orazio mencoba memasuki sel, 2 biarawan berdiri di depan pintu menghalanginya masuk. Orazio menjelaskan siapa dirinya, tetapi tidak berhasil. Ketika ia memaksa masuk, mereka menghilang. Orazio ketakutan, lalu menceritakannya kepada Padre Pio. Tidak usah takut, Papa. Mereka adalah 2 biarawan yang malang di api penyucian. Mereka harus menjalani masa mereka di api penyucian karena tidak mematuhi peraturan Santo Fransiskus. Padre Giuseppe Antonio da San Marco in Lamis sakit di Biara Foggia. Pada tanggal 30 Desember 1936, Padre Pio diminta untuk mendoakannya karena kesehatannya memburuk. Malam itu, seseorang mengetuk pintu Padre Pio. Padre Giuseppe masuk ke dalam ruangan. Bagaimana keadaanmu? Mereka memberitahuku bahwa kamu sakit parah dan sekarang aku melihatmu di sini. Saya baik-baik saja, jawab Padre Giuseppe. Semua penderitaan saya telah berakhir dan saya datang untuk berterima kasih atas doa-doa Anda. Lalu dia menghilang. Padre Pio menceritakan kepada para biarawan lain apa yang telah terjadi. Belum ada yang tahu bahwa Padre Giuseppe telah meninggal. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Padre Giuseppe telah meninggal pada saat yang sama ketika ia mengunjungi Padre Pio. Kisah Maria Pampilio menerima komuni dari Padre Pio. Ketika kakaknya meninggal, Mario Pompilio mohon doa dengan perantaraan Padre Pio agar kakaknya bisa datang dalam mimpinya. Kakaknya datang dalam mimpi dan berkata, Padre Pio membantuku dalam penderitaanku. Padre ada di sana ketika hakim mengadiliku. Aku diberi 11 tahun api penyucian. Tetapi dengan perantaraan Padre Pio, rasa sakit berkurang menjadi 1 tahun. Banyak misteri dalam kehidupan Padre Pio hanya akan dikenal di dunia lain. Pagi harinya, Maria pergi menemui Padre Pio. Dari jauh, Padre bertanya, apakah kamu senang sekarang? Ya, sepertinya engkau ada di mana-mana, Padre. Apa artinya bagiku berada di bumi jika aku tidak bisa naik dan turun?
Aku tahu kakakmu memberitahumu bahwa misteri hidupku hanya akan diketahui di Firdaus. Itulah beberapa kisah-kisah menarik tentang Padre Pio dan Purgatorium. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jika teman-teman masih ada yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe dan membagikan kisah-kisah ini. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.